Sahabat tani, pernah tidak Anda memperhatikan ada rumput yang tadinya kering dan gersang, hanya dalam waktu beberapa hari aja setelah kena hujan, maka dia tuh langsung bisa tumbuh dengan suburnya. Pertanyaannya adalah, kok bisa sih jadi makin subur? Jawabannya, karena air hujannya sahabat tani. Maka sebenarnya apa sih kira-kira yang terkandung di dalam air hujan? Maka bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan bakal membahas 10 manfaat luar biasa dari air hujan. Dan sebelum kita bahas satu persatu, mari kita ikuti dulu intro berikut ini. BAM! Dan saya doakan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi, amin. Nah sahabat tani, langsung saja 10 manfaat luar biasa dari air hujan, dan ini dia. Pertama, air hujan memiliki kandungan nitrogen yang tinggi. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahf ayat 9 disebutin bahwa air hujan dapat menumbuhkan pohon-pohon dan biji-biji buat kita semua. Dan kalau kita analisa lagi bahwa unsur hara yang sangat berperan pada saat masa pertumbuhan tanaman adalah unsur hara nitrogen ya sahabat tani. Maka ketika hujan dapat menyuburkan rerumputan yang semulanya gersang ya sahabat tani, kemudian menumbuhkan pepohonan dan juga biji-bijian buat kita semua. Artinya kenapa enggak ya sahabat tani, mulai saat ini Anda tuh kumpulin air hujannya, kemudian dijadikan cadangan air buat nanti menyiram tanaman Anda ketika sudah tidak lagi terjadi hujan ya sahabat tani, supaya tanamannya tetap jadi lebih subur, oke? Kemudian yang kedua, menurut salah satu sumber ya sahabat tani disebutin bahwa air hujan adalah air yang murni. Anda tahu nggak maksud air murni di sini? Nah, air murni yang saya maksud di sini ya sahabat tani yaitu air yang memiliki nilai TDS atau Total Dissolved Solid yang rendah. Dimana ketika Total Dissolved Solidnya rendah, artinya ya sahabat tani, air tersebut sedikit bahkan tidak sama sekali mengandung padatan-padatan terlarut. Dan tahu nggak Anda ya sahabat tani bahwa kualitas air yang dihasilkan air hujan ini menurut beberapa sumber disebutin tuh sama murninya seperti air suling atau yang disebut dengan Aquades ya sahabat tani. Ingat, Aquades, bukan aqua terus dikasih des, bukan ya sahabat tani. Jadi air hujan itu sama seperti Aquades yang dihasilkan melalui proses destilasi atau penyulingan. Dan artinya ya sahabat tani, air hujan bisa dikatakan air yang tidak berbahaya buat digunain untuk keperluan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ketika air hujan ini memiliki nilai TDS yang rendah, artinya ya sahabat tani, air hujannya itu bisa digunakan buat mengencerkan bahan-bahan kimia. Tetapi khusus yang nomor 3 ini ya sahabat tani, sebaiknya air hujannya tuh tidak dikumpulkan dari air hujan yang jatuh di atap rumah kita yang melewati talang-talang air ya sahabat tani. Tetapi taruhlah ember, kemudian biarkan hujannya tuh netesi ember Anda ya sahabat tani. Nah itu lebih baik dibandingkan dengan Anda ngumpulin yang di talang-talang air ya sahabat tani, oke? Dan ketika air hujan itu bisa jadi pengencer bahan-bahan kimia, artinya bahan-bahan organik juga bisa ya sahabat tani. Nah, jadi saran saya, kalau Anda tuh ingin tingkat keberhasilan Anda dalam membuat pupuk organik cair itu lebih tinggi ya sahabat tani, maka gunakanlah air hujan ya sahabat tani sebagai air pengencernya, oke? Kemudian yang keempat, karena air hujan memiliki nilai TDS yang rendah, maka ketika air hujan itu jatuh ya sahabat tani, kemudian dia tuh meresap ke dalam permukaan tanah, maka bakalan mencuci kandungan garam pada tanah pertanian kita. Dan pada podcast saya yang ini ya sahabat tani, itu narasumbernya bilang kalau semua jenis pupuk itu pada dasarnya memiliki kandungan garam. Dan ketika kandungan garam pada tanah pertanian kita tuh berlebihan, maka risikonya dapat mengeraskan tanah. Artinya ya sahabat tani, dengan adanya hujan yang kemudian mencuci kandungan garam tersebut, maka tanah pertanian kita jadi lebih baik ya sahabat tani, oke? Kemudian yang kelima,
Air hujan merupakan air yang disukai tanaman. Anda tahu nggak kira-kira kenapa saya bilang kayak gini? Sebagai contoh ya sahabat tani, ini misal ya sahabat tani, misal. Kalau boleh Anda pilih-pilihan ya sahabat tani, misalnya Anda tuh berada dalam sebuah pesta atau hajatan ya sahabat tani. Kemudian ceritanya tuh Anda lagi haus-hausnya ya sahabat tani. Kemudian di depan sana ada dua buah jenis air. Yang pertama itu air galon, kemudian yang kedua itu air mineral kemasan. Kira-kira nih kalau boleh pilih-pilihan, kira-kira Anda mau pilih yang mana coba mau minumnya? Mau pilih air galon apa air yang mineral dalam bentuk kemasan? Sahabat tani pilih mana? Pilih mineral dalam bentuk kemasan. Kenapa coba? Ya karena mengandung nutrisi yang lebih baik. Ya begitu juga loh tanaman. Itu sebabnya ya sahabat tani, tanaman itu lebih menyukai air hujan. Karena sudah kita sebutin tadi ya sahabat tani, bahwa air hujan itu merupakan air yang secara alami merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini ya sahabat tani. Dan dibandingkan dengan air keran biasa, air hujan itu tidak mengandung bahan-bahan kimia yang mungkin bisa berbahaya atau berisiko bagi tanaman kita. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya seperti ini. Kok saat musim hujan tanaman saya tuh sering banget kena penyakit? Jawabannya kenapa? Maka bukan soal air hujan ya sahabat tani yang membawa penyakit, tetapi kelembapan yang tinggi yang pada akhirnya dapat memicu jamur penyebab penyakit tanaman kita. Maka saran saya, perhatikan drainase pada lahan pertanian Anda, usahakan jangan sampai airnya tuh menggenang ya sahabat tani, oke? Kemudian yang selanjutnya yang keberapa? Yang keenam ya sahabat tani. Air hujan yang tertampung dalam sampah organik ternyata memiliki kandungan unsur hara yang bisa bermanfaat sebagai nutrisi bagi tanaman kita. Anda pernah dengar istilah ini nggak? Air lindi, sahabat tani, pernah dengar? Air lindi ya sahabat tani adalah air hasil ekstraksi material organik sampah yang terkena air hujan. Jadi ya sahabat tani, air hujan kan misalnya nih jatuh ya sahabat tani, kemudian membasahi tumpukan-tumpukan sampah organik. Kemudian ternyata dari tumpukan sampah organik itu ada yang sudah berhasil terdekomposisi atau terurai ya sahabat tani. Maka senyawa hasil uraian itu ketika ditetesi hujan, maka senyawa itu akan larut di dalam hujan, kemudian terbawa di dalam airnya ya sahabat tani. Sehingga air lindinya itu ya sahabat tani adalah air yang bisa bermanfaat buat tanaman kita. Dan untuk referensi lebih jauh tentang bagaimana sih kira-kira air lindi dan juga kriterianya yang baik itu seperti apa, maka sahabat tani bisa membaca pada buku digital yang sudah saya sediakan pada kolom deskripsi video ini. Silakan Anda download ya sahabat tani sambil baca-baca juga, oke? Kemudian yang ketujuh, air hujan adalah air yang baik sebagai pengencer pestisida. Jadi sudah saya paparkan ya sahabat tani pada video yang ini, bahwa mayoritas jenis bahan aktif pestisida bakalan cepat mengalami yang namanya hidrolisis ketika ketemu air yang pH larutannya itu netral, bahkan lebih basah atau lebih tinggi ya sahabat tani pH-nya. Dan buat Anda yang baru gabung di channel ini, maka pengertian dari hidrolisis itu adalah terpecahnya suatu bahan aktif menjadi bentuk yang lebih kecil lagi. Dan ketika hidrolisis terjadi pada suatu bahan aktif, maka bahan yang tadinya aktif menjadi tidak aktif lagi ya sahabat tani. Dan bayangin deh misalnya, kalau Anda nyemprot pestisida tetapi ternyata pestisida yang Anda semprotkan itu tiba-tiba nggak aktif lagi, maka apa kira-kira yang bakal terjadi coba? Ya hama yang disemprot bakal joget-joget ya sahabat tani sambil bilang, "Bang, semprot aku lagi bang, semprot aku lagi bang, bang semprot aku lagi bang, semprot aku lagi bang." Ya kenapa coba? Ya karena Anda nyemprot pestisida yang bahan aktifnya tuh nggak aktif ya sahabat tani. Maka mulai saat ini saran saya, pelajari tentang pH ini ya sahabat tani. Insya Allah ketika Anda memahami soal bagaimana cara memaksimalkan kekuatan pestisida, maka kerja Anda bakalan jauh lebih efektif dan juga lebih efisien ya sahabat tani, oke? Kemudian yang kedelapan, air hujan dapat lebih sempurna membantu tanaman kita dalam melakukan proses fotosintesis. Masih ingat nggak Anda pengertian fotosintesis itu apa? Fotosintesis terdiri dari dua kata, yaitu foto dan sintesis ya sahabat tani, di mana foto itu artinya cahaya dan sintesis itu sederhananya adalah pembentukan. Maka fotosintesis artinya
proses pembentukan energi bagi tanaman kita yang dibantu oleh adanya cahaya ya sahabat tani. Cahaya apa? Cahaya matahari ya sahabat tani. Fotosintesis terjadi ketika tanaman kita tuh menyerap air dan juga karbon dioksida sehingga menghasilkan energi dan juga oksigen. Maka kalau Anda sering melihat tanaman Anda tuh tiba-tiba misalnya ya sahabat tani kurus-kurus, kemudian kering-kering, nggak subur misalnya, kemudian daunnya tuh misalnya kuning-kuning ya sahabat tani, itu bisa jadi penyebabnya karena kekurangan air ya sahabat tani. Karena kalau tanaman kekurangan air kan otomatis dia nggak bisa berfotosintesis ya sahabat tani. Maka coba dulu deh saran saya, evaluasi dulu, jangan-jangan tanaman Anda tuh bukan masalah kekurangan unsur hara, tapi bisa jadi kekurangan air gitu ya sahabat tani. Dan coba tengok tayangan berikut ini deh, silakan. Jangan terlalu banyak memasukkan air pada saat musim hujan, namun sering-seringlah pada saat musim kemarau. Pertanyaannya, tujuannya untuk apa coba? Supaya tanaman kita dapat suplai air yang cukup buat proses fotosintesisnya. Dan tips pemupukan pada saat musim hujan itu sebaiknya ya sahabat tani dengan metode semprot atau kalau bisa tabur tunggal aja. Tetapi pada saat musim kemarau itu bisa dengan sistem cor atau pengocoran ya sahabat tani, oke? Oke, yang selanjutnya sahabat tani yang keberapa? Yang ke-9 ya sahabat tani. Air hujan dapat membantu proses penyerbukan. Nah ya sahabat tani, jadi pada beberapa jenis tumbuhan tertentu ternyata penyerbukan dapat terjadi hanya dengan bantuan air loh ya sahabat tani sebagai perantaranya. Nah pertanyaannya, kok bisa begitu ya sahabat tani, bener nggak? Nah, jadi gini ya sahabat tani, saat tanaman kita tuh terkena hujan, maka membuat serbuk sarinya tuh menjadi rontok ya sahabat tani, kemudian membawa serbuk sarinya tuh berada mendekati kepala putik. Dan Anda masih ingat pelajaran biologi bahwa penyerbukan itu terjadi ketika ketemunya Adam dan Hawa. Enggak, bukan ya sahabat tani, bercanda. Jadi penyerbukan itu terjadi ketika bertemunya serbuk sari dengan kepala putik gitu ya sahabat tani. Dan istilah penyerbukan dengan media perantara air ini disebut dengan istilah hidrogami. Ingat ya sahabat tani, hidrogami bukan poligami ya sahabat tani, oke. Kemudian yang ke-10. Ketika air hujan ditambahkan dengan bahan-bahan lainnya, ternyata dapat loh diolah menjadi pupuk dan juga pestisida alami. Jadi dari artikel yang ini ya sahabat tani, ternyata ada sebuah komunitas namanya Komunitas Banyu Bening yang dapat loh memanfaatkan air hujan menjadi pupuk dan pestisida alami yang dinamakan dengan pupuk Kalpataru. Ramuan ini ya sahabat tani berbahankan lumut, bawang merah, kapur sirih, micin, garam, air kelapa muda, madu, dan pastinya apa? Air hujannya sahabat tani. Dan penggunaan pupuk Kalpataru ini tidak hanya berdampak pada produktivitas tanaman, tetapi juga bisa loh ya sahabat tani membuat tanaman kita terhindar dari jenis hama dan juga penyakit. Jadi selain berfungsi sebagai pupuk alami, juga sekaligus berfungsi sebagai pestisida alami ya sahabat tani. Dan kalau sahabat tani di sini pengen lebih tahu tentang pupuk Kalpataru ini, maka link artikelnya sudah saya taruhkan pada kolom deskripsi juga ya sahabat tani. Silakan Anda klik ya sahabat tani, mulai dari buku soal yang tadi, kemudian pupuk Kalpataru itu ada di kolom deskripsi ya sahabat tani, oke? Dan sebelum video ini saya tutup, mohon maaf ya sahabat tani, jadi dalam 2 minggu ini saya nggak enak badan dan 3 video sebelumnya itu sebenarnya video cadangan, jadi saya nggak bisa syuting sama sekali karena memang sakit ya sahabat tani. Sekarang masih pemulihan dan alhamdulillah udah bisa syuting, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya ya sahabat tani, oke? Nah itu tadi ya sahabat tani 10 manfaat luar biasa dari air hujan dan mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan Anda. Dan boleh Anda share video ini jika bermanfaat dan jangan lupa klik tombol jempolnya jika Anda menyukai video ini. Dan setelah ini ya sahabat tani ada 4 buah video saya yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tuh tambah banyak lagi ya sahabat tani, tonton ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kita ketemu pada video selanjutnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.